Iya. Halo para penakluk gunung, bagaimana kabar kalian? Semoga di cuaca seperti ini kalian masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kalian ya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang tentu saja akan membangkitkan jiwa My Trip My Adventure kalian. Film ini berlatar pada tahun 1930-an, di mana pada saat itu Gunung Eiger yang berada di pegunungan Alpen belum dapat ditaklukkan, apalagi melewati jalur sebelah utara yang biasa disebut dengan The North Face. Namun, dua pendaki dari Jerman akan mencoba peruntungan mereka untuk menaklukkan Gunung Eiger dengan peralatan seadanya. Film ini berjudul North Face 2008. Bagaimana perjuangan mereka menaklukkan Gunung Eiger dan menjadi orang pertama yang menaklukkannya dalam sejarah? Daripada penasaran, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Let's check it out! Jerman 1936. Pada masa itu, wabah ayang belum menjangkit halayak muda. Dan di sini kita diperlihatkan sebuah berita tentang keganasan jalur utara Gunung Eiger yang belum dapat ditaklukkan. Dan dua pendaki dikabarkan tewas setelah terjebak di tengah-tengah tebing. Mereka adalah Max dan Karl, yang notabene-nya mereka adalah pendaki profesional. Di sisi lain, Jerman akan mengadakan sebuah olimpiade, dan barang siapa yang bisa menaklukkan sisi utara Gunung Eiger akan disebut sebagai pahlawan olimpiade dan menjadi orang pertama yang menaklukkannya dalam sejarah. Kabar ini pun sampai ke kepala redaksi Berliner Zeitung, yaitu Mr. Arau. Mereka langsung mengadakan sebuah rapat untuk mencari dua pendaki yang akan dikirim ke Eiger, sekaligus meliput pendakian bersejarah itu untuk dimuat di surat kabar mereka. Lalu muncullah dua nama, yaitu Andi Hinterstoicer dan Tony Kurz, yang pada saat itu track record mereka sedang cukup baik karena mereka bisa menaklukkan banyak jalur pendakian yang terbilang sulit. Seusai rapat, Mr. Arau menugaskan asistennya yang bernama Louis untuk pergi ke Berchtesgaden setelah mengetahui bahwa Louis adalah teman masa kecil Tony dan Andy. Di sisi lain, Tony dan Andy sedang mencoba mendaki sebuah tebing di Berchtesgaden. Hingga di saat mereka sampai di jalur yang sulit, Andy yang tak punya rasa takut pun langsung berayun ke seberang tebing. Namun nasib sial menimpa Andy saat piton yang ia pasang terlepas dan membuatnya hampir terjatuh. Tapi beruntung Tony dapat menahan tali yang dipasang di antara mereka berdua yang membuat mereka selamat. Singkat waktu mereka telah sampai di puncak, dan Andy membahas tentang dua pendaki Austria yaitu Willy dan Eddie yang akan mendaki Eiger. Andy nampak sangat bersemangat, namun Tony yang sedang menulis sebuah buku jurnal terlihat tak mau membahasnya. Sesampainya di rumah, mereka terkejut melihat kedatangan Louis. Dan untuk merayakan kedatangannya, mereka mengajak Louis untuk menghadiri sebuah pesta di bar. Ketika di bar, Louis langsung mengutarakan maksud kedatangannya untuk mengajak Tony dan Andy mendaki Eiger dan menjadi orang pertama yang menaklukkannya dalam sejarah. Namun Tony langsung menolaknya karena ia menganggap mendaki Eiger bukanlah suatu pendakian, tapi percobaan bunuh diri. Setelah ia tahu kedua temannya yaitu Max dan Karl pun tewas di sana. Ia juga mengatakan, di dinding kematian hanya 1 menit sinar matahari dan kegelapan setelahnya. Kemudian Tony pun meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Andy yang ternyata seorang tentara meminta cuti kepada atasannya. Tony yang mendengar pembicaraan mereka juga ikut minta cuti, tapi permintaan mereka ditolak, bahkan mereka dikeluarkan dari kesatuan. Di sini Andy meminta izin untuk mendaki Eiger, sedangkan Tony meminta izin untuk menikah, yang sebenarnya ia sudah berubah pikiran dan ingin mendaki Eiger dengan alasan tertentu. Di sisi lain, Louis kembali ke Berlin tanpa membawa Tony dan Andy. Mr. Arau tak ambil pusing dengan kabar tersebut. Ia langsung mengajak Louis untuk meliput dua Austria yaitu Willy dan Eddie. Balik ke Tony dan Andy, mereka langsung menyiapkan peralatan yang mereka butuhkan. Dan karena budget mereka habis untuk perlengkapan, Tony dan Andy memutuskan berangkat menggunakan sepeda. Sedangkan Louis dan Mr. Arau berangkat menggunakan kereta dan akan menginap di hotel tepat di kaki Gunung Eiger.
Was für ein Zirkus! Tanpa Louis sadari, Tony dan Andy sampai di kaki Gunung Eger di hari yang sama. Mereka lalu mendirikan tenda di sana. Pada malam harinya, mereka bertemu dengan dua Austria. Meskipun mereka rival, mereka nampak akrab dan membicarakan pendakian esok hari. Ternyata pendakian Willy dan Eddie dibiayai oleh negara, sedangkan Tony dan Andy hanya bermodal peralatan seadanya. Nyesek gak tuh? Keesokannya, Rabu 15 Juli. Tony membuat rute pendakiannya. Ia belajar dari kesalahan Max dan Carl. Ia memutuskan untuk mengambil jalur berbeda secara diagonal di dinding kematian dan menaruh sebagian perbekalan di pos pertama. Di sisi Louis, ia dan turis lainnya menaiki sebuah kereta tur yang akan membawa mereka ke stasiun Egerwan. Di sana, mereka diperbolehkan untuk turun dan menikmati pemandangan. Louis yang keasikan mengambil gambar akhirnya tertinggal oleh kereta tur tersebut. Kemudian Louis dan Mr. Arrow dihampiri oleh seorang penjaga di sana yang bernama Von Almen. Von Almen pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam posnya. Di sana, ia menceritakan asal-usul nama Gunung Eger yang diambil dari kata ogre. Menurut kepercayaan orang Swiss, ogre sendiri adalah sesosok monster yang menghuni Eger, dan ia akan melenyapkan bagi siapa saja yang mendekati puncak Eger. Masih di hari yang sama, Tony dan Andy memutuskan untuk menaruh sebagian peralatan mereka di pos pertama. Dan ketika akan turun, mereka terkejut karena Willy dan Eddie mengikuti jalur mereka. Di sini, Andy hampir saja gelut dengan dua Austria, namun Tony melerainya dan memilih meninggalkan mereka. Sampainya di bawah, Andy bertemu Louis yang sedang mewawancarai seorang pendaki lain. Dan Louis pun kaget karena Andy akhirnya datang juga. Mereka pun diajak makan malam oleh Mr. Arrow. Ja. Akhirnya, mereka makan malam bersama di hotel. Dan ternyata, Willy dan Eddie juga berada di sana. Semua nampak bahagia malam itu kecuali Tony. Ia tampak tak menikmati makan malamnya. Ia terlihat cemburu karena Louis terlihat semakin dekat dengan Mr. Arrow. Tony pun meninggalkan mereka dengan sifat dinginnya. Muss halt jeder selber wissen, was er macht. Esoknya, Jumat 17 Juli. Cuaca nampak tak bersahabat dengan mereka, namun Andy meyakinkan cuaca akan segera membaik. Akhirnya malam pun tiba. Cuaca terlihat membaik, dan Tony terlihat mendatangi kamar Louis untuk memberikan buku jurnalnya, karena Tony takut akan terjadi sesuatu pada pendakian mereka. Setelah itu, Tony membangunkan Andy dan mengajaknya untuk memulai pendakian. Sabtu 18 Juli jam 2 dini hari, Tony dan Andy memulai pendakian bersejarah itu. Sampainya di pos pertama, mereka menemukan sepatu es mereka telah hilang karena badai salju kemarin. Tony pun tak berpikir panjang, ia langsung menyarankan untuk melewati jalur lain. Tapak demi tapak mereka lewati, hingga saat Tony salah memukul piton yang membuat batunya pecah dan jatuh. Andy yang berada di bawahnya sempat menghindar, namun Willy dan Eddie yang ternyata mengikuti jalur mereka tak sempat menghindar, dan Willy terkena serpihan batu itu yang membuat kepalanya terluka. Ternyata pendakian mereka disaksikan oleh para turis di hotel, yang menyaksikan melalui teleskop yang disediakan pihak hotel. Mr. Arrow langsung memberi kabar dan melapor pendakian bersejarah itu kepada tim redaksinya di Berlin. Pukul 1:15 siang, Tony dan Andy tampak terjebak di sebuah tebing. Dua Austria pun mengejek mereka karena Willy yakin Tony dan Andy tak dapat melewatinya. Namun Willy salah. Andy kembali mengayunkan dirinya seperti yang ia lakukan di awal film dan berhasil mencapai ujung tebing. Akhirnya dua Austria pun mengikuti jalur yang Andy buat. Karena persediaan tali yang menipis, Andy memutuskan untuk melepaskan tali yang menjadi jembatan di tebing itu. Jam 3:30, mereka sampai di padang es pertama. Andy dan Tony nampak kesulitan di sana karena mereka tak memakai sepatu es yang membuat pendakian mereka menjadi lambat. Hingga saat hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di sela-sela bebatuan. Keesokannya, 19 Juli, tim Jerman bangun dengan keadaan yang segar. Namun beda halnya dengan tim Austria. Eddie mencoba mengecek luka di kepala Willy yang tampak makin parah. Ia menyarankan untuk turun dan mengobati luka Willy, namun Willy malah marah dan memaksa melanjutkan pendakian.
Das ist doch kein Sinn. Schau, da unten ist er. Meter demi meter mereka daki, hingga di suatu titik, Tony dan Andy menemukan jasad antara Max ataupun Carl yang dikabarkan meninggal di sana. Lalu mereka mendoakannya dan menurunkan jasad itu. Di sini terlihat tubuh Willy seakan sudah menyerah, sampai-sampai ia batuk dan mengeluarkan darah. Dan mereka memutuskan untuk menjadi satu tim dan sama-sama membantu Willy untuk sampai ke puncak. Di ketinggian 3.350 meter, mereka harus melewati celah-celah bebatuan, dan saat mereka melewatinya, Willy tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Eddie yang membuat mereka semua hampir AFK dari dunia ini. Sialnya lagi, kaki Willy terjepit di sela-sela batu yang membuat kakinya terluka cukup parah. Dengan keadaan ini, Tony bimbang antara melanjutkan pendakian atau membantu menurunkan Willy. Tapi Eddie meyakinkannya bahwa ia bisa membawa Willy seorang diri. Andy yang berambisi dalam pendakian ini setuju dengan saran Eddie. Namun Tony tetap pada pendiriannya. Ia akan membantu menurunkan Willy karena pada saat itu ia beranggapan rasa kemanusiaan lebih penting ketimbang sebuah penghargaan dan kejayaan. Minggu 20 Juli, mereka bertiga berusaha untuk menurunkan Willy. Dan cuaca hari itu juga nampak tak bersahabat dengan mereka. Mereka harus menurunkannya di tengah badai salju. Dan sialnya salah satu sarung tangan Tony harus terjatuh saat ia mengulurkan tali dan membuat tangannya kedinginan. Di sisi lain, Mr. Arrow yang melihatnya memutuskan untuk pulang ke Berlin karena ia hanya mencari berita tentang sebuah keberhasilan atau sebuah tragedi, namun tidak untuk Louis. Ia akan setia menunggu kedatangan Tony dan Andy. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk beristirahat di tengah badai salju. Di sini, Willy hampir saja tertidur dan itu akan membuat mereka semua terjatuh. Sedangkan Louis yang khawatir akan keselamatan Tony dan Andy pergi menuju ke stasiun Egerwan dan mencoba memanggil mereka. Kemudian datang Von Allmen yang mengajaknya menuju pos yang lebih dekat dengan keberadaan Tony dan Andy. Akhirnya perjuangan Louis tak sia-sia. Tony dan Andy membalas teriakannya dan membuat mereka kembali bersemangat karena mereka tahu mereka akan segera sampai. Tapi di sisi Eddie, ia harus menerima bahwa tangan kirinya sudah membeku karena cuaca yang sangat ekstrim. 21 Juli, mereka sampai di jalur yang Andy buat. Tapi sialnya, tali yang Andy pasang kemarin sudah ia lepas. Namun begitu, Andy akan mencoba membuat jalur itu lagi. Tenaga yang hampir habis, ditambah badai salju yang membuat Andy kesulitan menggapai ujung tebing. Hingga akhirnya Andy pun menyerah. Di sisi lain, Tony mempunyai ide untuk turun ke bawah dan melewati jalur lain. Meski ia belum tahu seberapa jauh mereka harus turun. Akhirnya Tony memutuskan untuk turun ke bawah, dan saat Tony meminta piton kepada Andy, sebuah longsoran salju mengenai Andy yang membuatnya terjatuh dan menarik Eddie yang saling terikat dengannya. Kepala Eddie pun terbentur sebuah batu yang membuatnya mati seketika. Jam 1:30 siang, Tony mencari sebuah pijakan dan berusaha memanggil Andy. Untungnya Andy masih bisa selamat. Dengan sisa tenaga, ia mencoba menaiki tali.
Namun piton yang terpasang terlihat sebentar lagi akan copot karena tak kuasa menahan beban 2 orang. Akhirnya Andi pun menyerah dan memberikan kata-kata terakhirnya kepada Tony sebelum ia akhirnya memotong tali yang mengikatnya. Tony pun berteriak histeris karena telah kehilangan sahabat terbaiknya sedari kecil. Jir, sedih banget sumpah. Di sisi lain, Louis dan Van Almen meminta bantuan regu penyelamat. Sempat menolak karena cuaca yang tak memungkinkan. Akhirnya mereka bersedia membantu Louis. Jam 3 sore, regu penyelamat berusaha mendekati Tony, namun cuaca yang ekstrim dan hari yang mulai gelap membuat mereka mengurungkan niatnya. Tony pun berteriak agar mereka tak meninggalkannya, tapi mereka tetap pergi meninggalkan Tony yang terbilang sudah sekarat. Malam harinya, Louis memberanikan diri untuk keluar menemani Tony dan memanggilnya. Tony mendengar teriakan Louis, tapi ia udah gak sanggup membalas teriakannya. 22 Juli jam 8 pagi. Akhirnya cuaca kembali normal. Regu penyelamat kembali datang untuk menyelamatkan Tony. Di sini, ia diminta untuk mengurai tali yang mengikatnya. Perlahan namun pasti, akhirnya tali bisa terulur ke regu penyelamat. Mereka langsung mengikatnya dengan tali yang mereka bawa. Tapi sayang, tali itu bukan tali 60 meter yang seharusnya dibawa. Lalu mereka menyambungkannya dengan persediaan tali yang mereka miliki. Setelah itu Tony turun perlahan hingga ia sampai di tali sambungan, yang tentu saja tali itu tersangkut dan membuat Tony terjebak di sana. Saat itu Tony yang udah kehabisan tenaga dan badannya yang sudah mulai membeku tak bisa berbuat apa-apa. Padahal tinggal sedikit lagi Tony bisa selamat. Melihat keadaan Tony, Louis pun nekat menghampirinya dan memberikan semangat kepada Tony. Tapi apalah daya, akhirnya Tony pun mati di hadapan Louis. Lagi-lagi Edgar belum dapat ditaklukkan dan kali ini Edgar menelan 4 korban sekaligus. Dan setelah kejadian itu, Louis memutuskan untuk tidak kembali ke Berlin dan melanjutkan hidupnya sebagai fotografer tanpa kehadiran Tony. Film pun ditutup dengan sebuah kabar bahwa Edgar baru bisa ditaklukkan pada tahun 1938 dan itu pun melewati jalur yang dibuat oleh Tony dan Andi. Itu dia rangkuman film Northwest. Meski Andi dan Tony gagal menaklukkan Edgar, tapi perjuangan mereka mampu menginspirasi para pendaki setelahnya. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa pendakian ini hanya jadi bahan hiburan untuk para jurnalis dan petinggi Jerman. Namun, untuk orang yang terlibat, ini adalah sebuah pertaruhan hidup dan mati. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah rasa kemanusiaan lebih penting dari sebuah penghormatan dan kejayaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dalam film ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Saya Choi bersama kru yang bertugas pamit undur diri and see you on next video.